Itu nggak jauh dari sini, Nak. Ya udah kalau mau bilang mogok, udah tinggalin aja. Gua ke depan ya. Depan, ntar. Nih, ke depan. Iya, bentar. Bentar. Mana lu? Ini mobilnya mogok deket tapi dekat sini. Bentar. Nyusul dulu. Siapa sih yang mogok? Tar, ke depan. Siapa sih, Cek? Mobilnya temennya Teh Hesti. Udah, aman. Mogok, kamu kasihan amat. Ya ampun, ini masih Cina. Iya. Untung aja, Makanya- sini. Kenapa Makanya tadi? senang. Tahu Mobilnya kan? mogok? Iya, mobilnya mogok. Dikirain masih langsung datang gitu mekaniknya, ternyata enggak. Lama udah ditinggalin aja, dia suruh sini makanya gue bilang. Bawa ke sini dong. Pace kan biasa. Iya, biasanya dia yang pegang ini. Montir, Cek. Pegang Setrumnya setrum. dia. Maksudnya apa pegang setrum? Bukan yang biasa bawa linggis. Tapi udah aman kan sekarang mobilnya? Insya Allah. Alhamdulillah ya. Ya, udah aman. alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong tadi ada Pak Gatot nggak sih kesini? Ada. Kemana dia sekarang? Ya ketahu, katanya dia mau rapat di bawah laut. Masa ada rapat? Masa ada rapat di bawah laut? Nggak cayaan. Suka hoax deh. Iya, hoax. Kan nggak cayaan. Coba ada yang rapat di bawah laut itu hoax atau bener? Nggak mungkin lah, Nggak basah mungkin. pasti kan? Masa nanti Gimana gimana? ngobrolnya? Ngomong aja nggak bisa. Tapi ada presiden yang katanya mengadakan rapat kabinet di bawah laut. Hoax atau benar? Coba ambil. Hoax. 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 Ya udah, kita mau bermain di hoax atau fakta. Fakta atau hoax? Ada presiden yang mengadakan rapat kabinet di bawah laut. Jawabannya adalah Hoax. hoax ya. Jadi ini ada penjelasannya. Untuk pertama kalinya di dunia, sebuah pemerintahan mengadakan rapat di bawah laut dengan perlengkapan menyelam. Pemerintahan Maldives ini mengadakan rapat yang membahas tentang masalah iklim selama 30 menit 6 meter di bawah permukaan laut. Jadi ternyata para peserta rapat menggunakan gerakan tangan dan juga whiteboard untuk berkomunikasi selama rapat itu berjalan. Uniknya, hanya presiden dan menteri pertahanan yang bisa menyelam dan memiliki sertifikasi menyelam. Sementara menteri yang lainnya harus menjalani latihan menyelam selama beberapa minggu sebelum rapat. Ternyata itu enggak hoax dan ternyata itu adalah fakta. Ya, keren ya, keren banget. Bisa kayak gitu ya. Kamu nyangkanya pasti hoax kan? Iya lah, nggak sampai mungkin nih repot-repot ngomong aja kayak gitu, susah. Wak. Sampai latihan Kayak loh. whiteboard. Ternyata presidennya sama menteri pertahanan bisa nyelam, punya sertifikat resmi. Yang lainnya belum, suruh belajar dulu. Oh, ini Niat jangan-jangan banget. sebetulnya mereka Jarang-jarang. mau diving aja kali ke dalam ya. Lanjut gak nih? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Fakta atau hoax, ada truk yang membawa jalannya sendiri untuk bisa digunakan di segala medan. Jadi dia jalan nih, tapi dia bawa jalan. Fakta. Hoax sih, aneh juga. Dia mau jalan, tapi dia bawa jalan sendiri. Ya nggak mungkin lah, gimana cara masa kayak game gitu. Mungkin Tahu, kah? Bung Andre emang. Mungkin. Kalau saya rasa mungkin aja ya. Tapi kita akan selalu bersama sih. Iya, betul sekali. makanya. Iya. Walau apa, Terbentang ya. Jalan di Iya. antara kita jadi bisa jadi mungkin terbentang jalan dimanapun dia Iya. karena membawa jalan tersebut. Coba kita lihat, jawabannya adalah jalanan tersebut adalah sambungan besi aluminium yang digulung layaknya sebuah plester atau lakban yang dapat digelar di medan yang sulit dilewati seperti lumpur, pasir, atau es. Truk ini awalnya digunakan hanya untuk kepentingan militer. Sekarang truk ini bisa digunakan untuk membantu masalah bencana alam. Berarti jawabannya adalah fakta lagi. Itu dia tuh jalan sendiri tuh. hebat banget ya. Iya, jadi kemana aja mau medan kayak gimana juga dia bisa. Dia lewat. Iya. dia medan kayak gimana aja bisa, apalagi dia kalau ke Medan. Iya, kalau ke Medan dia langsung ke Danau Toba. Oh, kirain Ini bener-bener bukan prototipe, beneran ada ya? beneran ada. Beneran. Kalau dulu buat militer ternyata. Sekarang dipakai buat bencana alam juga ya. Berikutnya, fakta atau hoax? Bungee jumping dengan baju magnet. Jadi loncat gitu aja gitu. Pakai baju magnet, baju jadi magnet. yang narik itu adalah magnet. Ih, ngeri banget ya kalau ada. Ah, tadi hoax mulu. Coba fakta deh. Aku hoax deh. Kok gitu sih? Biar ada lawannya. Penelitiannya apa? Kenapa Anda memilih itu? Kok kenapa sih? Yang lain pasti ada jalan. Kenapa? Kenapa? Fakta. Kenapa fakta? Karena yang dari tadi hoax mulu. Iya, karena dari tadi hoax mulu kan. Jawabannya Kayaknya simpel takut ya. nggak ada yang salah, nggak ada yang Iya, bener iya, dikit iya, gitu iya. kan. Oke, kalau Bang Andre? Siapa tahu bener. Ya kalau saya mana mungkin ada bungee jumping dengan baju magnet. Karena serem ya. Iya, mendingan Coba. pakai baju
Selem. Oh, iya, Biar kalau apa? itu buat nyelam, Pak. Tapi kalau begitu ke air kan dia tinggal nyelam. Oh iya benar juga ya. Bukan bangun jumping, langsung loncat itu. Kenapa gue disuruh mikir yang kayak gini? Coba kita lihat jawabannya. Ada sebuah video yang menyatakan bahwa ada sekelompok ilmuwan bereksperimen menciptakan baju magnet untuk melakukan aksi bungee jumping yang mendarat di sebuah medan magnet yang menahan si pelompat. Tapi ternyata itu adalah hanya iklan untuk produk baru sebuah charger yang bisa men-charge handphone dengan gelombang elektromagnetik. Jadi kalau secara real bungee jumping dengan baju magnet itu hoax. Oh. Hoax. Nah ini fakta atau hoax lagi-lagi ya. Gerombolan Putri Duyung Dugong. itu tertangkap drone ketika melewati lautan. Ini pasti hoax. Kali Fakta. ini. Ah, Fakta. emang ada Putri Duyung? Mana ada, nggak ada lah Putri Ada, Duyung. warung duyung aja ada. Itu warung doyong. Itu doyong. Oke, kita lihat penjelasannya ya, apakah hoax atau fakta. Jadi ini ada video nih dari drone yang terlihatnya seperti sekelompok putri duyung berenang. Nih lihat nih. Tapi setelah kita lihat secara seksama, nih ada coba di videonya. Kalau ini diklaim kalau menunjukkan ada mermaid sedang berenang. Kelihatan seperti mermaid ya, karena Iya. kayak orang gitu lagi berenang. Tapi kalau dilihat lagi secara seksama, ternyata yang berenang itu adalah sekelompok lumba-lumba. Tuh, kan Makan lumba-lumba. dulu. Cipratan air saat lumba-lumba masuk ke air tersebut terlihat seperti sebuah tangan yang membuat dia terlihat seperti putri duyung berenang. Jadi jawabannya adalah hoax. Jadi sekarang Kinal dapat 1 poin. Yeay. Kamu pernah ngeliat yang aneh-aneh gak sih? Maksudnya, Gimana? Oh ini nggak mungkin nih gitu, ternyata fakta gitu. Ya, apa ya? Pernah sesuatu nggak? Misalnya ngeliat putih-putih lewat. Ternyata Itu putih-putih ternyata kan ternyata belek. belek. Gitu. Iya. Itu pasti pernah ya. Lanjut ya. Lanjut. Ini 1-3 nih ya. Fakta atau hoax? Ada alat yang bisa merubah kotoran manusia menjadi air minum yang jernih. Ini fakta. Emang Fakta. Fakta. Dari kotoran manusia bisa jadi air minum yang jernih atau jadi tenaga listrik. Jadi fakta. Iya, fakta. Terus mau diminum nggak? Ini fakta Ya, juga. kalau memang Fakta jadi aja, aku percaya sama. Oh, kenapa? Karena biar nggak salah lagi. Biar nggak salah Jadi lagi. ngikutin Andre. Ilmiah sekali Kinal ini ya. Oke, selama ini limbah pembuangan kotoran manusia itu menimbulkan masalahnya tersendiri. Jadi karena pada akhirnya seluruh limbah tersebut akan berakhir mencemari persediaan air bersih di alam. Namun seorang teknisi yang bernama Janicki beserta timnya dari Janicki Bioenergy dan dibiayai oleh Bill Gates itu menghadirkan solusi dalam wujud mesin yang dapat mengubah kotoran manusia menjadi air bersih yang bahkan bisa diminum. Wow. Proyeknya itu disebut omniprosesor, di mana mesin tersebut akan membakar kotoran yang dimasukkan ke dalam mesin dengan suhu mencapai 1000 derajat Celcius yang langsung memusnahkan bau tidak sedap yang mungkin sebelumnya terkandung dalam kotoran tersebut. Nah, akhirnya berubahlah menjadi air murni. Tapi saya mau tanya, kalau punya mesin seperti itu di rumah ya, mau nggak minum airnya? Kak Hesti dulu deh jawab. Mau nggak kalau Tuh, Bill misalnya Gates aja ada minum. ini? Tuh Bill Gates. Mungkin suatu saat akan ada alat portable-nya yang lebih mini Makin gitu ya. banyak ya. Mau, karena kayak septic tank aja kan nggak boleh terlalu dekat sama sumur kan. Iya. Iya. Nah itu dia yang membuat jadi mencemari Mencemari. persediaan air bersih. Nah makanya kalau ada alat seperti itu keren. Tadi saya sempat cek IG-nya Stalking foto-fotonya Kinal. Kenapa? Ya nggak apa-apa, pengen Kamu lihat mah aja. followersnya banyak, ada Kinal garis keras kalau nggak salah. Waduh, serem Ih, banget. Kinal ya. holic Udah guys. berapa sih Instagramnya Kinal? Enggak, baru bikin soalnya kan. Baru Baru sebulan bikin. lalu, baru 50.000. Waduh. Oh, sebulan aja 50.000. 50.000. Pace yang udah bertahun-tahun masih 2 tuh. Mamanya ya, sama adiknya. Kita lihat beberapa fotonya nih ya. Wah, Oh. ini sama Ini JKT waktu ya. JKT di Iya. mana nih? Manggung di mana? Enggak, ini lagi syuting, lagi Oh, lagi syuting. syuting. Iya. Baru kemarin-kemarin juga Siapa sih. aja tuh? Sania, Kamelody sama Veranda. Wih, ini di mana nih? Ini di Surabaya, kita kemarin baru dari Surabaya Oh, baru 1 banget dari bulan. Surabaya. 1 bulan, 1 minggu. 1 Ngapain? minggu. Jadi kita teater tiap hari di sana, tiap hari. Terus Oh, enggak, yang di Jakarta lagi off dulu. di jadi Jakarta Surabaya. ada orang lain, tapi di Surabaya kita gitu kan. Terus penontonnya banyak banget dan kita di gedung kesenian Cak Durasim juga sampai kata yang jaga Cak Durasimnya bilang baru kali ini loh apa sih ada serame ini di gedung kesenian, jadi ya bagus banget gitu buat gedung kesenian. Bagus ya.
ya, Iya, efek iya. dampaknya positif. Iya, ya semoga makin banyak yang kayak kita gitu Iya. kan. Ini di mana Ini nih? Borobudur, ini foto zaman dulu banget. Kamu yang mana, Nal? Itu yang paling kecil. Pakai kacamata itu. Iya. Ya ampun. Pas enggak, tapi ya faktanya pasti semua orang pernah foto kayak gitu di depan Borobudur. Betul. Coba Kak Hesti pasti punya kan? Pernah Saya punya nggak pernah. saya punya. Belum berarti. Masa sih waktu kecil? Harus dong. Saya di lubang buaya. Ini sama siapa nih? Ini kakak aku sama adik aku. Aku berkan 4 saudaranya. Jadi aku sama adik aku beda 13 tahun. Jauh Kamu ya? anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Oh sama dong kita anak ketiga. Jangan. Ada yang bilang kita mirip. Iya, banyak yang bilang Gue kita mirip mirip. ibunya maksudnya. Kinal, kayaknya kamu ditelepon deh tadi. Operator. Ini soalnya operator barusan bilang sama saya. Iya, pinjem HP-nya. Iya. Coba dicek Aduh, dong. iya. Tuh di silent Telepon, pantesan aja. silent. Pantesan. Bentar. Oh udah Pak. Oh udah datang katanya Oh, mekaniknya. udah datang. Iya udah datang. Oh ya udah deh di sana ya Pak ya. Aman Makasih ya, loh Doni? Nal, udah Iya. datang kesini mampir kesini. Makasih ya. Nanti Oke. lain Iya, kali datang salam lagi buat ya. Iya. mekaniknya ya. Iya. Saya Nanti anterin dia Kinal dulu. Iya, udah anterin Dadah. Kinal dulu ya. Oh, Dadah, 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 dadah. Thank you, Nal. Dadah. Nyetirnya jangan ngebut gitu, bilangin. Aduh. Udah, Udah Aman. dianterin. Mekaniknya udah datang. mekaniknya gue suruh pulang. Kan mobilnya udah beres tapi kan. Orang mekanik radio. Ya, jangan amat Tapi sih, udah nyala kok, Nal. bedinya kan gue yang Udah beli. nyala. Oke, Ti, ada barang-barang apa nih kira-kira nih? Itu palu. Ah, bukan nih mah cap ini. Cap buat RT nih. Masa buat RT? KTP itu. Palunya si Thor deh kayaknya. Masa sih? Bukannya udah Barang jawab apa? dong. Siapa yang tahu sih jawabannya? Nanti deh, kita kasih tahu. Sekarang kita punya informasinya tentang barang itu. Ya, oke. Oke, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di pagi-pagi. Semangat.